Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita melanjutkan mendengarkan kisah dari Bung Fauna ya, yang keliling dunia dengan sepeda. Pengalaman beliau ini menarik ya. Dalam episode pertama, terutama dalam persiapan ya, dimana pada umur di waktu SD sudah punya cita-cita ya, 12, kemudian di persiapan nabung sampai kemudian juga menjadi anggota pramuka. Di pramuka belajar hidup mandiri lah ya, dengan pelatihan Hidup survive. ya, hidup survive bagaimana dia mempersiapkan keterampilan handicraft lah ya, keterampilan tangan, kemudian juga di sana melatih gitu. Nah, sampai semua persiapan membuat surat kepada para duta besar di luar negeri yang mau dilewati negaranya, dia siapkan semuanya. Ya, jadi itu menarik. Pada pertama lebih detail karena episode pertama itu sangat inspiratif. Maksudnya bagaimana pekerjaan besar itu harus ada persiapan yang matang. Betul. Gitu ya. Jadi itu yang punya. Jadi kawan-kawan yang belum mendengarkan episode 1 itu menarik di sana. Ya, sangat menarik tentang perjalanan keliling dunia itu, persiapannya terutama. Memang semua dipersiapan. Ya, ini. Nah, itu kurang lebih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, share ya, and like ya. Ya, kalau ingin ada episode baru, ingin mengikuti, pijat tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita. Oke, kita episode 1, 2 sudah ya. Episode 1 persiapan, episode 2-nya perjalanan sampai Singapura. Ya. Dari Banten, dari Serang rumah ya. Serang sampai ke Banten, ke lewat Sumatera sampai ke Singapura. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan dari Singapura ke Malaysia ke berikutnya. Nah, bagaimana setelah dari Singapura kemudian berangkat ke Malaysia? Kapan itu kira-kira lah, tahun berapa kalau lupa ya. Kemudian apa saja yang dilakukan dari Malaysia. Nah, persiapan dari Singapura sendiri apa? Iya. Apa menemui misalkan ke Dubes, kemudian persiapannya apa saja untuk menjalankan perjalanan jauh ke Singapura, ke Malaysia? Apa kira-kira? Kalau untuk di Malaysia itu saya tidak menggunakan ngurus visa lagi karena sudah ada perjanjian ke Asia Tenggara itu tidak menggunakan visa, bisa langsung ke Malaysia. Di Singapura kita ketemu teman-teman di sana, ketemu mahasiswa. Kita bahkan saya pernah di Singapura tuh ditampung oleh seorang mahasiswa asal India yang namanya itu Yusuf, saya ingat saya. Tahu selagi enak-enak diam di rumahnya, dia bilang sorry katanya, kalau saya nggak setuju nih, kamu harus keluar gitu. Jadi saya, oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Saya tanya kenapa? Ya kalau orang ini curiga gitu, jangan bahaya, jangan boleh masuk orang sembarangan di Singapura itu. Oh ya nggak apa-apa, saya pergilah dari situ. Tidak ada curiga di sini di Singapura itu. Dari Singapura nginepnya di ini ya, di Pramuka ya? Di nginepnya di Singapura di Chatsworth Hotel ya? Bukan Chatsworth itu ada kedutaan Indonesia. Oh, di Kudubes Indonesia, tapi saya tidurnya di Holland Road-nya. Ada wismanya di sana. Ada wismanya. Oke, ya. Saya tidur di Holland Road-nya di sekolah Maristella Convent di Singapura, di Holland Road. Karena saya ada surat dari Fransiskan misalnya Mary bahwa
saya itu bisa datang ke mana saja. Jadi ditampunglah oleh mereka di sana. Oh, ya bagian persiapan lah ya. Iya, persiapan. Sehingga ada surat jalan dari saya dari persiapan Menpar Postal kan waktu itu kan. Iya. Pak Jupapi ya waktu itu ya. Dulu dirjennya Pak Yupapi. Jupapi, oke. Dan memang tidak saja hanya persiapan fisik dan mental, persiapan keahlian juga penting karena itu untuk menambah itu income. pernah terjadi persiapan ya. Nah, sekarang dari Singapura persiapan apa yang dilakukan di Singapura untuk berjalan ke Malaysia? Apakah persiapan makanan, minuman, apa aja? Betul, itu. Ban sepeda berapa yang dibawa? Oh iya lupa, waktu dari Serang berangkat sampai Singapura itu berapa ban yang habis itu? Belum banyak sih, itu Singapura paling kalau nggak salah perjalanan habis 6 ban saja. 6 ban? 6 ban saja. 6 ban itu ini nggak ya, apa namanya? Ban dalamnya ya? Ban dalamnya sih jarang, ban dalam yang 6 yang pecah. Yang saya pecah 6. Kalau pecah kan ban luar juga pecah. Bisa ditambal, bisa ganti baru. Kalau pecah kecil tambal aja. Kita punya alat. Bawa ban nggak khusus? Nggak. Bawa cadangan itu. Cadangan ban satu bawa. Jadi bisa ngoprek sendiri ya? Bisa ngoprek sendiri. Cadangan ban dalamnya berapa dibawa itu? 1 biji aja. Ban dalam? Iya 1. Oh 1. Nanti kalau habis baru cari di ini bawa 1 lagi. Oh. Ada sih sana gitu. Ya kayak ban mobil 1 lah ya. Kalau 2 keberatan. Keberatan ya. Kalau ban luar nggak bawa ya? Nggak perlu. Enggak, ban luar jarang rusak. Iya. Oke, ya dari Singapura ke Malaysia. Oke. Persiapan apa aja? Sampai Singapura itu saya mengumpulkan informasi ke Information Office, minta informasi tentang Malaysia. Oh, jadi mengumpulkan informasi ya? Informasi tentang Malaysia, di mana letak pom bensin, di mana ada kampung, di mana perjalanan itu. Terus jadi peta-peta tuh di ini. Ya, sambil ditata gitu. Jadi dicatat semua. Catat semua agar kita pom bensin kan nggak pakai sepeda kenapa harus pakai pom bensin? Enggak, pom bensin itu tempat istirahat kita, kadang mandi, kadang sholat gitu ya. Tempat mandi gitu. Iya. Isi permukaan. Jadi info pom bensin udah dicatat. Terus termasuk kalau ada itu pom bensin ini untuk MCK kita dan sholat ya. Ya, itu. MCK, sholat, mandi. Iya mandi dan istirahat segala macam gitu kan. Ya itu saya pikir mengisi bensin. Oke, terus ya kita dari situ udah data-data peta itu udah dapet, ya kan. Mulai kita diukur kilometer, kemampuannya berapa nih kita nih dari kota A ke kota B berapa kilo, ya kan? Kalau misalnya diukur sama kita 100 kilo, tadi bisa nih. Jadi targetnya itu di kota apa waktu itu? Dari Singapura ada target berhentinya? Dari Singapura saya menuju ke yang namanya itu Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Singapura, Johor Bahru ya? Johor Bahru tuh ibu kota paling berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Kota paling selatan. Dari Singapura ke Johor Bahru melewati apa saja itu? Melewati apa? Nggak ada kota-kota kecil nggak ada. Langsung kita melewati jembatan darat yang menghubungkan antara Singapura dengan Malaysia. Oh, nggak naik ferry? Enggak. Kan itu mobil sudah bisa lewat. Kan itu di dam itu saya lihat. Sepeda juga bisa, motor juga bisa. Tapi kalau dari Singapura ke Malaysia ya? Kecuali di Indonesia. Ya itu sepeda ya terus. Berapa kilo jaraknya itu? Saya dari tempat saya tinggal itu ke sana kira-kira ada sekitar 25 kiloan itu. 25 kilo. Iya. Johor Bahru. Ya, ke Johor Bahru. Terus setelah itu di Johor Bahru saya cari masjid. Tinggal di masjid Johor Bahru yang pinggir pantai itu. Ternyata di sana banyak orang-orang Indonesia pada tidur di situ. Di masjid? Di masjid itu. Jadi 25 kilo berhenti di masjid? Di masjid di situ kita biasalah istirahat, benah-benah. Berapa hari di Johor Bahru? Di Johor Bahru 1 hari aja. 1 hari kan saya nggak nginep? Nginep di masjid itu juga. Jadi jarak 25 kilo berhenti, nginep dulu, udah berhenti ya? Berangkat berikutnya karena waktu itu sampai harinya sore. Oke, habis dari Johor Bahru
1 malam di sini ya. Terus ke 1 Pontian. malam. Kemudian dari Johor Bahru kemana tuh? Ke Pontian, terus Batu Pahat, terus Johor Bahru targetnya waktu itu ke Malaka. Malaka, Iya. kota Malaka itu. Kota Malaka. Oh, Malaka ya kota. Berapa kilo itu? Jaraknya itu dari Johor Bahru ke Malaka tuh jauh juga sih, sekitar hampir 150 kiloan itu. Oh, 150 kilo. Ini jauh itu. Itu sehari berapa jam? Kalau dari sana Johor Bahru berapa jam itu? Itu mah cukup 4 jam udah nyampe. 4 jam ya. Nah, nyampe. Tapi nginep kan? Ya nginep. Johor Bahru Malaka itu langsung nggak nginep-nginep. Nginep juga, nginep di Pontian, di Batu Pahat nginep. Oh, di sini itu nginap di Pontian. Pontian dan Batu Pahat. Oh, 2 kota ya. Ya, ada kota. Berapa hari sampai Johor Bahru? Terus sampai saya 2 hari. Saya dari Johor Bahru ke Malaka sampai 2 hari itu. Oh, 2 hari ya ini ya. Iya. 2 hari baru nyampe Johor Bahru. Sampai Malaka. Oh, saya Malaka ya. Iya. Baru sampai Malaka. Nginap juga naik sepeda. Terus Malaka nginap di sana. Malaka nginap, terus Waktu di Johor Bahru nginapnya di apa? Di hotel, masjid? masjid Sultan di Johor Bahru. Oh, nginap di masjid ya? Iya, Nginap. di masjid. Jadi nggak pernah di hotel ya? Enggak, di situ banyak orang Indonesia juga di masjid situ. Banyak sekali saya lihat orang Indonesia itu pada tidur di situ. Saya tanya, ini anak Memang dibolehkan ini di masjid? tidak boleh. Dia tidur di luar. Yang boleh hanya saya waktu itu. Kok saya boleh, mereka nggak boleh. Saya tanya ke imamnya itu, namanya Pak Yakub. DKM ya. Terus? Kok ini nggak boleh masuk, kenapa? Itu katanya sebutnya pendatang haram. Katanya ilegal. Waduh, saya bilang kalau kamu kan punya paspor ya udah. Ya, dan naik sepeda lagi ya. Sepeda lagi. Ya, appreciate lah. Ya, Terus itu di masjid itu pakai apa tidurnya? Ya, Apa emang punya alas dari di bawah? kita ada sleeping bag kan untuk tidur, pakai sleeping bag tidur. Oh, bawa sleeping bag? Iya. Oh, sleeping bag. Oke. Nah, akhirnya kita dirawat sama itu tuh, sama imam masjidnya Pak Yakub itu. Dirawat di sana, ada rumahnya, ada makan segala macam mereka. Oke. Ya, dari setelah dari nyampe di Malaka, targetnya kemana tuh? Ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya. Malaka Kuala berapa Lumpur. kilo tuh? Kuala Lumpur Malaka tuh hampir 150 kiloan lah. Kuala KL ya, Kuala Iya, Lumpur ya. Kuala Lumpur. 150 kilo juga. Iya. Soalnya dari Berapa hari di sana, Pak? Iya, 1 hari lebih ya, 2 hari juga. 2 hari juga. Nginepnya di mana? Nginep ada kota kecil ya, nginep Ya ya. banyak surau-surau gitu, di surau. Yang nginepnya di masjid atau surau ya. Surau, ada rumah penduduk. Di Oh, mana aja. jadi nginapnya itu tiap malam di hotel. Di hotel tuh kalau emergency aja, kalau penting banget. Oh, jadi nginap di masjid atau surau ya? Ya surau. Jadi surau atau rumah penduduk ya? Iya. Oh, di penduduk gitu. Iya. Jadi hotel itu kalau urgent, kalau Kalau darurat main istirahat. darurat itu maksudnya gimana darurat itu? Badan sudah capek banget, harus cuci baju segala macam, pasti ke hotel tuh. Oh, di hotel itu Supaya fresh badannya. sebenarnya ya, oke Ya, oke. itu caranya. Apa di masjid nggak fresh? Kita tidak nyenyak, tidur tidak nyenyak. Kan terganggu, kita akan terganggu. Oh, di itu. Namanya Jadi juga- kalau sudah capek sekali baru di hotel. Hotel sekali. Wah, luar biasa ini. Sampai sekarang di hotel ya, karena hotel itu bahasanya tempat istirahat yang paling Darurat ya. darurat untuk mandi, cuci baju. Oh, di hotel itu. Ya. Kesempatan itu. Tempat kita pakai. Di masjid kamu gitu cuci baju segala macam. Ya. Gitu. Jadi berapa hari sekali di hotel? Biasanya paling ini seminggu sekali paling. Kalau seminggu perjalanan sekali di hotel. Oh, jadi seminggu perjalanan, sekali hotel. 1 hari hotel gitu. Iya, supaya tidak terlalu fresh, sekaligus seleksi baju-baju yang sudah kotor, sudah nggak enak, sudah buang yang baru kita beli gitu. Oh Gitu, iya. gitu aja. Itu baju itu juga begitu ini ada yang di Ya kalau sudah ada yang beli seminggu gitu ya. udah Seminggu. kita buang. Kadang-kadang kalau udah nggak bisa dipakai lagi, buang aja.
Ada Ya, bau, ya, ya. ada nggak enak, buang aja. Ban juga habis berapa ban? Iya, cek ban juga. Total ban habis berapa? Nggak tahu ya. Nggak dihitung ya. Seluruhnya hampir 280-an lah. Jadi seluruh dunia itu Ya selama 5 tahun itu hampir 280 ban. 4 tahun, Iya, 5 tahun. 5 tahun keliling dunia itu berapa ban? Sekitar 280-an lah. 280 ban dalam. Ban dalam sama ban luar. Ban luar mah enggak, ban luar mah jarang, ban luar mah. Yang kebanyakan ban Iya. luar mah nggak terlalu banyak. Ban Berapa dalam persen? 10%? 30-an ada? ada lah. Ada. Oh, jadi ban dalam yang paham ya? Ya karena sering pecah di dos. Oke, oke. Nah, di tempat selama di Malaysia tadi, dari itu Kuala Lumpur ya. Nah, dari Kuala Lumpur kemana itu? Di Kuala Lumpur kita pergi ke Batu Woods. Masih di Malaysia ya? Ya masih ke Batu Woods, Pulau Pinang. Apa Batu? Batu Woods. Batu Woods itu Berapa kilo itu? Batu Woods ya? Batu Apa Woods. tulisannya gimana Batu Woods? Butter Woods. Oh, butter. Batu Woods ya. Butter Namanya wood. Butter. Wood kayu. Bukan. Nama buah sebuah kota. Ya. Butter Tulisannya Woods. gimana katanya? Saya betul Butter Woods WLST. Butter Woods. W O O RST. RST. Butter Woods. Ya Butter Woods. Soal sampai Butter Woods begitu. Oh. Terus itu dari berapa situ- hari itu, berapa kilo itu? Itu hampir 250 kilo lah ke Paling Jaya. 20 kilometer. Melihat Wah, Paling Jaya. panjang ini. Panjang jauh. Berapa hari ini? 3 hari itu. 3 hari ya. Ya. Nginap di 3 kota. Nginep di Petaling Jaya, di Petaling Jaya, Apa Taring, Petaling Jaya. Taring Jaya. Iya, pertama juga. Masih ingat? Ya, sedikit lupa lah. Terus kita Petaling Jaya. di apa namanya? Sebelum Batu Woods ada lagi tuh sebuah kota kecil. Terus Oke, itu dari situ ke Pineng. ya Baru enggak nyebrang- Petaling Jaya ya. Iya. Pas, ini 3 hari ya. 3 hari. Ada yang apa sampai di sini tuh Ada yang apa menarik. yang istimewa? Cerita yang istimewa di situ. Di situ ada jembatan Apa ketemu terpanjang. gadis atau apa gitu. Cara jembatan terpanjang di Batu Woods itu menuju ke Pulau Pinang, Malaysia. Oh, setelah Butter Woods. Di Batu Woods itu. Oh, di Butter Woods itu. Besar, Berapa itu panjang? Berapa kilo itu panjangnya? Panjangnya sekitar 12 kiloan. Jembatan 12 kilo. Kita nyebrang laut. Oh, 12 kilo. 12 kilo. Banyak. Kita naik sepeda situ takut juga, anginnya kan kenceng. Waktu itu orang udah Itu dilarang perjalanan dari Butter Woods ke ke Pulau Pinang. Pulau Pinang. Itu ada jembatan itu ya. Jembatan terpanjang itu. Terpanjang. Dulu masih terpanjang di Malaysia itu terpanjang. Jembatan. Ke Pinang, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau ya? Pulau Pinang namanya, bukan Pinang. Iya, iya, iya. Pulau Pinang. Oh, itu lewat jembatan. Iya. Jembatan laut berarti ya? Jembatan laut, jembatan panjang. 12 kilo ya? Iya. Wah, itu kan nggak ada bengkel kalau, tapi ada cadangan sih ya. Buat cadangan kita nggak usah takut. Tapi yang nggak kuat tuh anginnya nggak kuat, bisa jatuh juga. Angin kencang ya? Kencangnya ini. Oh, bisa jatuh itu? Jatuh. Harus jadi ya banyak pelan-pelannya lah. Oh, karena Iya. angin dari depan atau dari samping? Kanan kiri hajar angin dari laut. Kalau kalau depan kan berat itu. Iya berat, dan itu kalau ada mobil datang atau itu sebetulnya itu dilarang, nggak boleh. Sepeda itu? Nggak boleh, harus mobil aja. Kalau itu motor gitu ya. Tapi saya nekat aja. Kalau nggak harusnya kalau naik ferry ada ya? Ada ferry ada. Ferry ada. Tapi kalau itu nggak punya pengalaman. Berapa kilo loh selain jembatan ke Pinang itu? Ya dari 12 kilo sampai ke Pinang dari. Oh, jadi Pinang itu hanya jembatan aja ya? Jembatan aja. Jadi hanya 12 kilo? Iya. Nginep di Pinang? Di Pulau Pinang, di Pulau Tikus. Nginep di situ ya? Di gereja di Pulau Tikus Pinang. Di sana ada konsulat juga bahasa Indonesia. Oh, ke konsulat? Ya, sana. Ada gereja? Ya saya nginepnya di gereja itu. Gereja apa namanya? Namanya Gereja Pulau Tikus. Nginep ya, nggak hanya di masjid nginepnya ya? Enggak. Di gereja juga ya? Gereja. Gimana itunya orang gereja itu? Ya Baik-baik apa namanya? mereka Dijamu juga ya? Dijamu juga baik-baik.
Saya tidur di gereja tua. Saya pikir gereja itu biasa dipakai. Saya tidur aja. Malam-malam bunyi burung, kaget saya. Apa ini? Terus itu nginepnya di mana? Di emperannya atau di dalam? Di dalam, samping gereja itu. Kan mestinya ada yang jaga namanya gereja. Ada. Ternyata gereja itu kan dipakai udah lama. Para ketakutan, katanya banyak vampir di situ. Para ketakutan. Pantesan malam-malam ada suara. Pikiran saya kan bunyi suara lonceng bunyi sendiri itu. Paling tikus di betak saya itu aja. Pagi-pagi kamu tidur di mana? Ditanya. Itu gereja sebelah situ. Ih, kok berani banget denger apa? Di sini takut nih, orang bertakut, berani. Nggak ada pengurusnya gitu? Iya, udah nggak ada yang ngurus lagi, gereja itu udah kosong. Oh, udah kosong, jadi berangkat dari situ kosong ya? Ya, saya ke situ tuh gerejanya mau utuh, tapi penghuninya nggak ada. Ada di sebelahnya, di sebelah gereja itu. Namanya itu sekolah-sekolah pastur semua sekolah di situ. Oh, ada di situ? Iya, jadi mandi apa di situ? Di situ saya. Nginep di situ sehari? Nginep di situ. Ya, di gereja ya? Nginep di gereja. Sama calon-calon pastor dulu, sekolah pastor di Pineng ya? Iya. Sekolah pastor. Pulau Pineng, oh di situ. Jadi saya dari situ, kadang-kadang dari situ jalan naik sepeda ke kedutaan gitu. Oke. Ada kejadian aneh sana itu. Di kedutaan ada konsulat jenderal Indonesia di Pineng. Konsul ya? Konsulat jenderal. Ke konsul. Nginep berapa hari di Pineng? Nginep hampir 2 hari saya. Pineng 2 hari? Iya. Ke konsulat juga? Nginep di konsulat? Di konsulat nginep karena menjelang 17 Agustus waktu itu. 17 Agustus saya kedatangan tanggal 15 kan. Nah 16 saya diminta oleh kedutaan itu untuk, karena saya pernah pramuka, diminta oleh kedutaan itu mempersiapkan upacara tanggal 17 Agustus. Oh, diminta oleh konsul ya? Iya. Untuk upacara ya? Persiapan upacara 17 Agustus. Iya. Nah, saya disuruh dari mulai buat spanduknya sampai bagaimana cara menata tata upacaranya. Semua itu? Soal kenaikan benderanya, sampai lagu Indonesia Raya, sampai ke teks proklamasi saya buat sendiri. Jadi oh gitu? Iya. Konsulat jadi saya kasih ke beliau persiapannya, dia pembina upacara, saya komandan upacara, itu jadi komandan upacaranya. Oh, komandan upacara? Komandan upacara. Oh, wah, hebat pramuka di mana-mana emang ya? Beberapa, makanya waktu pertama datang saya ke sana tuh juga kaget. Dia ngelamun itu Pak konsul di depan. Terus dulu, yes gitu. Ya siapa orang itu? Pas saya datang, kau dari mana? Siapa pramuka di Indonesia? Oh, katanya. Oke. Nah, kesempatan. Ini besok juga khusus, besok lusa. Saya mau pacaran sih, gimana caranya gitu loh. Ya udah. Oh, dia tuh mungkin nggak ada yang lagi bingung deh ya kan. Kesempatan saya datang ke sana pramuka langsung. Oh iya, memang kalau nggak biasa upacara ya nggak ngerti ya. Oh, sampai saya kan tarik proklamasinya, cara penaikan benderanya, sampai saya jadi komandan. Oh, jadi ngajarin dulu di situ? Ngajarin dulu. Wow, menarik situ. Setelah jadi upacara, jadi pas upacara itu khususnya lucu nih. Konsul yang jadi komandan, apa jadi inspekturnya ya? Pembina upacara, dia pembina, saya komandan upacara, dia pembina upacara. Inspektur upacara? Iya, inspektur upacara. Oh, pembina itu ya? Inspektur upacara. Pas dia udah selesai itu upacara rapih, benar rapi. Terus dia bilang sampai baris-baris udah diajarin semua ya? Kan saya udah sampai rapi, chef, jangan sampai ada salah. Pas udah gitu, jadi 2 hari di situ ya. Terus pas udah upacara selesai, dia ada, waduh, saya ditegur dia dari saya nih, atau salamannya. Hebat kamu upacara, katanya. Seperti apa? Seperti kayak di istana aja rapi gitu, ngomong begitu saya. Oh gitu. Nanti habis itu ke meja saya. Ya, konjennya itu. Nanti ke meja saya, ya siapa? Habis udah selesai, semua udah rapi lagi sama saya beres. Datanglah ke meja dia. Kamu sebenarnya kamu itu siapa? Gitu. Nah, gitu. Saya bilang, saya Paun apa saya dari Pramuka Indonesia Pak, dari di Banten. Kamu bisa menyiapkan upacara 17 Agustus saya sampai 1 hari, sampai dengan spanduknya, sampai dengan teks proklamasi saya tuh pakai tangan. Sehari ya? Sehari. Bisa kamu ya, katanya. Kamu begini aja deh, kamu jangan keliling deh. Gimana kalau jadi staf ahli saya? Maaf Pak, saya mau mencari kerjaan. Saya mau keliling dunia. Suruh ini nggak boleh. Ditawarin jadi staf ahli ya? Staf ahli aja lah, kamu kerja di sini aja lah, katanya. Bantu saya, katanya, di sini.
Oh iya kan, sehari persiapan itu aja bisa cepet bagus lah ya kan. Oh iya, belum gila ini. Saya baru lihat ada anak ngajar kayak begini hebat banget gitu. Anak muda lagi. Anak masih muda. Masih umur berapa? 20-an waktu itu ya. Iyalah sekitar segitu, umur 22 tahun. Masih muda banget. Iya. Terus dia heran itu udah lu kan kerja sini aja. Itu kan dua katanya ngambil itu gunanya pramuka ya. Itu hebatnya pramuka. Ah, jadi teman-teman yang pramuka itu apa namanya, manfaatnya banyak. kalau mau jadi pekerja ternyata bisa sederhana. Seperti keahlian ya. Sehari persiapan membuat upacara di situ, mungkin di situ juga kan orang yang bekerja di situ kan setahun sekali mungkin upacaranya kan. Iya. Kalau hari biasa kan narik bendera aja kan itu. Nah, upacara Agustus kan harus Pelatih kan? Tidak pernah upacara lagi. Iya, dilatih semua kan orang itu, persiapan semuanya ya. Hanya sehari. Terkesan lah, yaitu punya pramuka teman-teman. Jadi Kelebihan itu namanya apa namanya, mandiri apa, survival itu. Ya, hidup mandiri. Dan di dunia ada. Jadi bagi teman-teman yang mau keliling dunia, Belajar dulu. kemana saja, kalau jadi pramuka nggak akan Sulit. terlunta-lunta nggak akan sulit. Ya, apalagi yang senang backpacker, sering apa itu ya kan, sekalian belajar pramuka deh. Banyak ilmu yang didapat. Banyak ilmu dalamnya dan memudahkan jalan, ya kan. Nah itu, ini pelajarannya nih. Yaudah, ini kita sampai Pinang dulu deh. Iya. Ya, kalau terlalu lama orang jadi ini juga. Boring. Tapi itu kuncinya itu. Ya. Kuncinya itu di pramuka itu bisa survive sampai ditawarin pekerjaan. Mungkin kalau pulang keliling dunia datang lagi ke orang itu mungkin udah jadi duta besar, pasti ditawarin lagi kan. Itu. Ada cerita sendiri nanti. Hari cepat ya kan ya, nantilah itu ada pernik-perniknya. Ya, Ini ya. perjalanan dulu kita. Jadi di Malaysia ini belum keluar Malaysia ya. Ya, masih di Pinang ya. Masih di Pinang itu sudah berapa hari? 2 hari. Hampir seminggu. Semingguan ya, masih di. Oh, berarti panjang juga Singapura. Oke, begitu teman-teman. Yang menariknya itu sekali lagi memang ya kita sarankan dah ya, karena ini juga apa namanya, tokoh pramuka, aktivis pramuka sudah tinggi ya kan, apa pandega namanya, pembina ya. Artinya sudah pandega, usia pandega. Waktu itu udah pandega, belum pembina. Pandega itu setelah siaga. Pandega itu usia umur 21 sampai dengan 25. Siaga, penggalang, pandega. Oh, udah tinggi. Tingkat keempat itu udah. Udah keempat ya. Iya. Iya. Ya, tapi intinya kalau makin tinggi orang makin makin pasti makin hebat lah kan bisa. Tetapi bukan masalah pandega saya, tetapi intinya kalau pramuka pasti disambut. Ya, betul. Dibantu. Ya kan? Iya. Kalau upacara-upacara bisa lah siaga ya kan. Kan itu kalau pramuka setiap saat upacara kan. Dan itu saya membuat teks sendiri, teks proklamasi. Karena pramuka kan melotok. Apa ya? Proklamasi kami bahasa Indonesia dengan ini menyatakan. Saya nulis sendiri. Nggak diketik, nggak ada. Iya, kalau dulu kan nggak ada Google. Nggak ada Google. Dulu harus cari buku, harus ini melotok. Iya. Bukan masalah kalau di konsul itu nggak ada buku. Iya, repot. Repot kan itu. Makanya konsulnya terkesan. Orang 1 hari persiapannya. Iya, makanya konsulnya terkesan. Lo nggak usah keliling dunia dah. Ya kan? Jadi kerja sini aja. Iya. Itu menarik kawan-kawan. Teman-teman semua begitu. Kisah dari Bung Fauna ini di Malaysia seminggu. Oke, nanti kita lanjut pada episode berikutnya. Tunggu episode berikutnya. Mungkin ada cerita yang lebih menarik yang bisa menginspiratif kita. Iya. Sekali lagi terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih Bung Fauna. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.